Perkenalkan, nama saya Imran Wadoli, NIM 20111130025, Prodi Mekatronika kelas PKNF. Saya akan menyampaikan beberapa peristiwa terkait HAM di Indonesia. Apa itu pelanggaran HAM berat? Bulan September dikenal bulan kelam bagi HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi silih berganti, seperti peristiwa 30 September 1965, pembunuhan Munir, dan lain-lain. Hampir di semua peristiwa tersebut, korban dan keluarga masih belum menemukan titik terang walau sudah menunggu keadilan selama puluhan tahun. Tragedi yang mereka alami tersebut dikenal sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu serangan terhadap hak asasi manusia secara sistematis atau meluas yang menyebabkan korban jiwa dan menimbulkan kerugian fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Setidaknya 11 kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Indonesia masih belum mendapat keadilan. Berkas dari sebagian besar kasus tersebut selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dalam 18 tahun terakhir karena dianggap kurang bukti. Ini beberapa kasus diantaranya: peristiwa 1965 sampai 1966. Setelah upaya kudeta yang gagal pada 30 September 1965, militer Indonesia yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto melancarkan serangan sistematis terhadap tersangka komunis dan sejumlah kelompok kiri lainnya. Pihak berwenang Indonesia menelantarkan jutaan korban dan anggota keluarga korban. Peristiwa 1965 dan 1966 mengalami salah satu pembunuhan massal terburuk. Kemudian tragedi Tanjung Priok 1984, seorang tentara memasuki masjid Asy-Syahadah di Tanjung Priok tanpa melepas sepatu untuk menghapus brosur dan spanduk yang berisi kritik kepada pemerintah. Akibatnya bentrok terjadi antar warga dan aparat, dan 4 orang warga ditahan. Saat warga beraksi mendesak pembebasan mereka yang ditahan, bentrok antara jamaah Asy-Syahadah dan aparat di Tanjung Priok menewaskan puluhan orang. Pengadilan HAM ad hoc tingkat pertama memutus bersalah terdakwa pelaku pelanggaran HAM, namun para terdakwa melakukan banding ke pengadilan tinggi dan diputus bebas oleh pengadilan. Putusan bebas tersebut juga menggugurkan kewajiban negara untuk memberi ganti rugi dan pemulihan kepada korban. Kemudian tragedi penembakan misterius 1982 sampai 1985. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Ketua tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM, Yusuf Adi Prasetyo, mengatakan jumlah korban mencapai 10.000 orang. Korban adalah mereka yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah saat itu, maupun petani dan pegawai negeri sipil karena bernama sama dengan mereka yang dicatat sebagai penjahat. Kemudian peristiwa Talang Sari 1989, penyerbuan militer terhadap warga sipil di wilayah perkampungan Talang Sari, Lampung. Ratusan warga ditangkap, disiksa, ditahan, dan dituduh makar. Kemudian peristiwa Gedong dan Posatis lain di Aceh 1989 dan sampai 1998. Peristiwa ini terjadi saat Aceh dalam status daerah operasi militer ketika militer mengamankan wilayah sebagai reaksi atas berbagai insiden bersenjata antara lain militer, anggota Gerakan Aceh Merdeka, maupun warga sipil. Panglima ABRI menggelar operasi untuk memeriksa orang yang dianggap berhubungan atau mengetahui kelompok yang dianggap melakukan makar. Laporan Komnas HAM menyatakan terjadi kekerasan seksual, penyiksaan, pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, dan penghilangan orang secara paksa. Kemudian beralih ke wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu pada dasarnya
dengan cara pandang tentang hakikat sebuah negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Fokus pembicaraan pada unsur kekuasaan dan kewilayahan disebut geopolitik. Peristiwa mengenai wawasan Nusantara itu adalah kasus sengketa budaya Indonesia versus Malaysia. Dalam lingkup wawasan Nusantara ada berbagai masalah yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah yang akan kita bahas dalam pengangkatan kasus saat ini, yaitu sengketa budaya Indonesia versus Malaysia. Mengapa kita mengangkat kasus ini? Karena kita pasti sudah tidak asing lagi dengan sengketa budaya yang berhubungan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Sengketa ini sudah berlangsung sejak lama, tahun 1960, dan masih diperdebatkan hingga sekarang. Kedutaan besar Malaysia di Jakarta kerap kali menjadi sasaran pengunjuk rasa yang marah, dan para pengunjuk rasa mengatakan Malaysia mencuri budaya Indonesia. Salah seorang pelajar Indonesia di Monash University Malaysia mengatakan, di Malaysia ketika saya membawa teman-teman saya ke museum ini adalah batik Jogja, batik Solo. Ini bukanlah berasal dari negara Anda, Malaysia. Ia menjelaskan kepada teman-temannya bahwa semua itu berasal dari negaranya sendiri, yaitu Indonesia, bukan Malaysia. Sekian dari saya, terima kasih.